전실 딸들을 차차 가르쳐가며 대산을 잘 물려받을 수 있도록. Dongju bertanya-tanya apakah Tuan Yom bisa menjaga keangkuhannya setelah sikap asli serta video pengakuannya telah tersebar secara online. Masih saja, Tuan Yom berkata orang-orang akan menganggap dirinya diancam sehingga berkata yang tidak-tidak. Sementara, orang-orang akan lebih tertarik kepada Dongju karena telah mencuri dana patriotisme miliknya. Dongju tertawa, justru sekarang orang-orang secara tidak langsung menjadi saksi jika ia mati, maka otomatis Tuan Yomlah yang jelas membunuhnya. Lalu Dongju bertanya mengapa Tuan Yom membunuh ayahnya, Ildo. Awalnya Tuan Yom enggan memberitahukannya, karena jelas pembicaraan ini sedang direkam. Dongju lalu membuang jam tangannya agar Tuan Yom mau berkata jujur. Setelah yakin tidak ada rekaman, Tuan Yom lantas berkata, Ildo terlalu sombong. Dirinya lah yang menjadikannya orang Desan dan bisa semeja bersamanya. Namun, Ildo terbawa perasaan setelah tahu Dongju adalah anaknya dan malah ingin menyingkirkannya dari Desan. Jadi, menurutnya Dongju lah yang sudah membunuh ayahnya sendiri. 때문에 죽었다 네 아버지. 맞아. 죽었어 염조선 씨. Setelah pertemuan itu, Tuan Yom harus pergi karena tetua memanggilnya. Sementara Dongju menengok keadaan Wonbei yang terluka parah. Dongju meminta maaf atas apa yang terjadi kepada rekannya itu. Wonbei tidak masalah. Yang penting kini orang-orang tahu betapa jahatnya Yom Jangsun. Sementara itu, Tuan Yom menemui tetua yang datang ke rumahnya. Ia memegang tangan tetua dan berkata, jangan percaya dengan video yang beredar. Selama 3 hari ini, ia akan mencari tim daring untuk menghentikan video tersebut dan berkata itu palsu. Tetua berkata, ia sudah memperingatkan Tuan Yom untuk tidak mengusik Dongju lagi. Dongju melakukan hal ini pasti karena ada alasannya. Tapi Tuan Yom mengaku tidak melakukan apa-apa. Ia malah kecewa karena tetua yang adalah presiden itu lebih percaya kepada Dongju ketimbang dirinya. Sebenarnya, tetua bukan percaya kepada Dongju, tapi menurutnya Dongju adalah pria yang berbahaya. Terlebih, dana 2 triliun mereka ada pada dirinya. Tuan Yom lalu menjanjikan hal yang lebih besar daripada 2 triliun, yaitu grup Desan. 내가 다 잘 알아서 할게요. 10 hari telah berlalu dan artikel serta video tentang Tuan Yom masih panas dibicarakan. Namun, anggota dewan Sok Sugyong berbicara kepada publik atas suruhan Gukhi untuk terus menyalahkan Dongju sebagai orang yang makan dana gelap. Tentu saja, Gukhi ingin memakai kesempatan ini untuk merebut Desan Energi yang dulu dipimpin oleh Ildo. Lalu, Tuan Yom yang mendengar jika Dongju terus disudutkan juga menggunakan kesempatan ini dan menyuruh Yongsu untuk mencari bukti-bukti jika Dongju lah yang memulai semuanya. Bukan hanya memiliki dana gelap miliknya, tapi juga dana gelap dari Desan. 이제 염려가 됩니다만. 제가 그렇게 회장님하고는 전혀 관계가 없어요. Mendengar berita terus menyudutkannya, Dongju lalu mendatangi Ketua Cha jika dirinya lah yang seharusnya menjadi ketua dari Desan Energi. Alasan Dongju adalah ini semua demi Sonu. Tapi Ketua Cha tidak percaya karena ia yakin Dongju lebih menyukai Taeyun cucunya karena Dongju adalah kakaknya. Tapi Dongju berusaha meyakinkan Ketua Cha jika dirinya hanya berpihak kepada Desan. Dan juga Dongju berucap ia melakukan ini karena ingin menghentikan Tuan Yom yang sebenarnya ingin mengincar Desan. Ketua Cha semakin tidak percaya karena menurutnya tidak mungkin Tuan Yom mengincar perusahaan miliknya. Dongju menjelaskan apa yang terjadi belakangan ini. Semuanya adalah tindakan Tuan Yom. Masih ingat saat anak perusahaan Desan bermasalah saat Ildo mengurusnya di kejaksaan? Itu semua ulah Tuan Yom. Dia yang mengatur perusahaan mereka bermasalah lalu pura-pura memperbaikinya.
Ketua Cha sedikit terkejut. Jadi, selama ini bukan karena Tuan Yom, masalah tersebut bisa beres dan bicara kepada tetua. 현명한 판단해 주시길 바랍니다, 회장님. Sementara itu, Duk-hee bertemu dengan Yong-su. Awalnya Yong-su berpura-pura berterima kasih karena Duk-hee mau mendukung Sonu menjadi penerus Daesan. Duk-hee tertawa karena ia tahu Yong-su lah yang menyuruh ayahnya. Tapi ia mau melakukannya karena ia diberikan saham yang banyak dari ayahnya. Mau tidak mau, ia pun menyetujuinya. Tidak hanya itu, Yong-su meminta Duk-hee agar mempromosikan dirinya sebagai ketua yayasan budaya milik Daesan. Duk-hee langsung tertawa. Ia berkata, ada beberapa hal mengapa ia tidak bisa membuat Yong-su menempati posisi tersebut. Satu, posisi tersebut harus diisi oleh orang yang dihormati publik untuk menunjukkan bahwa yayasan dikelola secara transparan. Kedua, posisi tersebut harus diisi oleh orang yang berpengalaman. Sementara Yong-su, selain menggoda pria tua, apalagi kemampuannya. Selain memanggang roti, Yong-su memang pernah menjadi pewara berita. Namun, ia sudah lama tidak melakukannya. Jadi, tidak bisa dianggap sebagai pengalaman. Sebagai seseorang yang merencanakan untuk masuk ke dalam Daesan, rasanya Yong-su tidak cocok dengan citra yayasan yang transparan dan baik di mata publik. Yong-su lalu berkata, dulu ia mundur karena ancaman dari Duk-hee. Sekarang ia akan melakukan apapun untuk masa depan Sonu. Dan sebagai istri ketua Cha serta ibu tiri Duk-hee, ia akan mulai menerapkan peraturan untuk mendisiplinkan anak tirinya itu agar putranya bisa menjadi penerus Daesan sebagaimana mestinya. Duk-hee tidak tinggal diam. Ia lalu menjambak rambut Yong-su agar paham istri muda ayahnya itu tidak punya pengaruh apa-apa di rumah ini. Pada saat itu, Sonu melihat semua kejadian tersebut. Tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya berdiam diri di balik pintu. Saat Dongju hendak pulang, ia bertemu dengan Enam. Ia menyayangkan video tersebut dan takut Dongju dalam bahaya. Enam meminta kepada Dongju untuk merelakan semuanya dan pergi meninggalkan Daesan. Ia takut kekasihnya itu akan semakin diincar oleh Tuan Yom. Menurut Dongju, satu-satunya keinginannya sekarang adalah menyingkirkan Tuan Yom. Dulu, saat baru masuk ke Daesan, ia ingin sekali menjadi ketua lalu menikah dengan Enam. Namun sekarang ini bukan lagi tentang Daesan. Ini tentang bagaimana ia bisa menyingkirkan Yom Jang-seun. Lalu, Enam berkata, anak kecil yang ada di foto yang digendong ayahnya adalah Dongju, bukan? Dan Enam berkata, jika ia tahu maksud Dongju saat berkata bahwa mereka berdua terperangkap di dalam jaring yang dibuat oleh orang tua, dan apakah mereka bisa keluar tanpa terluka? Ia tidak mau Dongju merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada mereka berdua. Dongju hanya bilang, ia akhirnya mengetahui rasa sakit yang Enam rasakan saat kehilangan sosok ayah. Setelah itu, Dongju bertemu dengan Duk-hee. Dongju berucap agar ibunya Enam itu tidak terlalu tegang saat bertemu dengannya, karena saat ini ia tidak mau membicarakan masa lalu. Karena jika Dongju membicarakannya, mungkin yang terjadi adalah ia sudah membunuh Duk-hee. Sekarang, rencananya adalah menyingkirkan Tuan Yom. Tapi Duk-hee harus mendukungnya dengan cara membantunya naik menjadi ketua Daesan Energi melalui saham-saham Duk-hee. Awalnya Duk-hee menyetujuinya dengan syarat Dongju harus melepas warisan Ildo. Tapi Dongju enggan melakukannya. Justru, Dongju melakukan ini demi masa depan Taehyun. Jadi sekarang, Duk-hee dan Taehyun bergantung kepada dirinya. 미래가 불안정하니 저 서동주에게 의지하시. Lalu setelah itu Dongju muncul ke publik dan bicara kepada media tentang video yang menyebar belakangan ini. Apa benar dirinya menyimpan dana taktis? Dan mengapa kejaksaan sepertinya enggan untuk melanjutkan kasus tersebut? Dongju hanya berkata, semuanya akan ia ungkap jika penyelidikan telah selesai. Masalah di dalam kejaksaan, ia yakin pasti ada orang yang menghalangi penyelidikan, seolah menyindir Tuan Yom. Setelah mendengar pernyataan Dongju, Tuan Yom bergegas pergi ke kejaksaan. Di sana ia mengungkapkan jika sama sekali tidak menghalangi penyelidikan.
Justru ia membantu apa yang terjadi kepada Desan. Di depan para wartawan, ia mengungkapkan jika Ketua Cha saat ini menderita demensia. Karena temannya itu sedang sakit, ia tidak mau So Dong-ju memanfaatkan temannya itu untuk menguasai keuangan Desan dan malah menghancurkannya. Ia bahkan datang ke kejaksaan dengan membawa bukti jika Ketua Cha sedang sakit. Mendengar hal tersebut, Ketua Cha merasa dikhianati. Benar kata Dongju, Tuan Yom memang berencana merebut Desan darinya dengan menjatuhkannya dan membuat saham Desan turun. Karena memikirkan hal tersebut, Ketua Cha jadi tiba-tiba pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, beruntungnya Ketua Cha tidak kenapa-napa. Ia hanya stres, sehingga ia pun sakit perut dan penyakit demensianya tidak terlalu parah. Mereka semua bingung dari mana Tuan Yom tahu dan memiliki bukti jika Ketua Cha menderita demensia. Dan di sudut ruangan, Yongsu sedikit ketakutan karena dialah yang sudah memberikan catatan kesehatan milik suaminya sendiri kepada Tuan Yom. Setelah itu, Ketua Cha memanggil Dongju. Ternyata selama ini Dongju benar. Tuan Yom berniat merebut Desan darinya. Ketua Cha khawatir jika saham Desan semakin turun, Tuan Yom akan mengumpulkan kelompoknya dan merebut Desan. Dongju lalu memberikan usulan bagaimana jika mereka melakukan tawaran tender atau meminta pemegang saham untuk menjual saham mereka. Ternyata Ketua Cha memikirkan hal yang sama, dan Dongju mendapatkan orang yang akan berinvestasi kepada Desan. Ketua Cha lalu bercerita, saat ia pingsan, Sonu menggendongnya ke mobil dan ia dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya, Taeun juga pernah melakukannya, tapi entah mengapa digendong oleh anak sendiri lebih nyaman. Jadi, ia bersyukur karena semua itu berkat Dongju. Ketua Cha lalu memegang tangan Dongju. Mungkin setelah dia mati, Dongju bisa saja menjatuhkan Sonu. Namun, selama ia masih hidup, ia akan terus memohon kepada Dongju agar Dongju mau membantu Sonu. Setelah Ketua Cha keluar dari rumah sakit, ia datang sendiri ke kejaksaan. Dia ingin mengungkapkan fakta kematian menantunya Ildo sebelum ingatannya benar-benar menghilang. 또 대표 죽음의 진상을 밝히려고 왔답니다. Sehingga tak lama kemudian, Tuan Yom ditangkap oleh kejaksaan atas tuduhan memerintahkan pembunuhan atas mendiang Ildo dan juga pemalsuan barang bukti. Tapi karena pengaruh Tuan Yom, ia pun tidak diadili. Justru ia terlihat santai minum anggur sampai ia mabuk. Sehingga saat ia hendak pulang, ia pun diculik oleh Dongju dan dibawa menjauh dari sana. 서동주 이 새끼 너. 하나 둘 셋